Jokowi itu bukan saja bajingan dan tolol, tapi bangsat. Bangsatnya karena menyatakan bau-bau kolonial itu Istana Merdeka dan Istana Bogor. Kamu itu tinggal di situ dibiayai oleh negara, dari ujung kaki sampai ujung rambut. Lu taunya tahu beres, makan kenyang ini segala macam. Lu sampai dipijit, diurut, di semua difasilitasi oleh negara. Tiba-tiba lu bilang istana itu adalah bau-bau kolonial, ya kan? Yang ada bau mulut Jokowi, bau kolonial, lebih bangsat daripada penjajah. Karena gara-gara dia itulah membuat istana-istana baru itu dengan memeras rakyat, mengusir rakyat, merampok tanah-tanah rakyat. Sekali lagi, Jokowi bangsat, bajingan, tolol. Ya kan, harus rakyat itu lawan, harus rakyat berani melawan. Saya buka aja sekarang biar Pak Jokowi marah. Ketika Pak Jokowi minta, Pak Panglima ini tolong dong dinaikkan bintang 3. Oh baik Pak, saya cek dulu Pak. Saya periksa, nggak ada yang nggak benar, saya periksa. Setelah berat badannya turun 6 kilo, saya kasih lembaran. Ini kesalahanmu, mau dilanjutkan apa tidak? Kalau kamu nggak mau, lapor lewat jalur mana bilang. Biasanya saya panggil, Pak Panglima dia masih suka di sana. Oh ya Pak, udah apa-apa Pak, bagus di sana aja. Nggak jadi naik bintang 3 dia. Dan itu berulang kali, lama-lama ketawa juga saya kan. Ya sudah, ditendanglah saya gitu kan, nggak nurut. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden. Mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung. Ya kata. Diam-diam Jokowi tugaskan Pratikno, telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten Sigit yang Kapolri sekarang. Kami tidak dilibatkan Pak, kata. Ditelepon Korlantas sama Pramono Anum, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. 1 bulan 2 bulan kemudian di pestanya anaknya Jokowi dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya. Pan, udah tahu Soeharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi gitu. Kau ngomong apa Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot katanya. Panglima Gatot itu duduk biasa-biasa di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Pakai jad. Kolehannya yang namanya Tito, yang namanya Ria Mizat, Luhut, Pratikno itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam karpet merah itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur nyalam. Waktu pulang mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang Erlangga, itu istri Panglima loh. Nunggu mobil, bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang ke Rizal, game ini aku bilang. Benar, 5 bulan sebelum waktunya dicopot dia Gatot. Dan jagonya Jokowi, dia pasang Muldoko. Tiba-tiba Muldoko dibikin berperan di pesta perkawinan itu. Itu style daripada. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Kan? Kita membela Jokowi ya. Kan ini sudah selesai. Dengan Prabowo Jadi ini. tidak lagi Tapi membela Jokowi. Ketika Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Jelas kami juga Anda ngerti mengerti. siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil ahdian. Anda bisa menjawab belah. Logiknya begitu. Tidak ada yang namanya adu domba, Bung Rocky. Bukan adu domba, dalilnya ahdian bilang begitu. Dan itu dalil di mana-mana. Satu kalimat saja. Tidak mungkin seorang hamba mengabdi pada 2 tuan.
Bos, Dia akan lebih mencintai yang satu daripada yang lain. Kita Sudah ini itu bukan hukumnya. menghamba. Makanya pertanyaan Bung Rocky tadi, lu ke Jokowi apa ke Prabowo? Karena lu punya dua tuan. Nah, orang yang selalu tampak punya dua tuan itu punya potensi lebih besar daripada yang satu tuan untuk menciptakan adu domba. Kira-kira gitu Bung Rocky ya. bagaimana menciptakan Ini, domba? ini. Kita kan nggak ada di dalam lingkungan istana yang dimaksudkan dari Ini ya. Bang Adian, Bung Rocky. Oke, saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania, Nggak pakai K, nggak mania pakai saja. K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Oke. Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir tuh. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan Jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nggak nggak? Terus saya mau terangkan. Dalilnya dari mana Pak? Untuk dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT. Tar, DeepSeek. cari. Siapa terangin itu maksudnya? Tapi saya ingin meluruskan ini, Pak Jokowi. Apa yang Kalau melurus- bilang Jokowi mania dan Persija mania, Oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu. kami juga sebagai relawan, Yes. sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya Pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di Google. Nggak cari dulu Udah, sekarang. kau carikan aja Ini, Google. ini, Kau Tunggu, coba. Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang Yes. ya Karena itu. ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar. Ya, halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang menarik. Sebelum kita membahas teman-teman lebih dalam isu yang kita bahas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan setiap update terbaru yang kita berikan setiap hari. Nah, teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat komentar-komentar netizen dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana isi pikiran dari teman-teman kita ini. Teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Tuan Yusuf. Di sini dia berpendapat teman-teman lanjutkan pengawalnya juga harus ditangkap pengawal bajingan itu. Teman-teman, kita lanjut. Adil Tarigan memberikan juga tanggapannya. Percuma mengharapkan petugas hukum. Teman-teman, kita lanjut. Wincy Dekos memberikan tanggapannya teman-teman, baru kali ini mantan presiden di demo massa. Berarti Indonesia benar-benar kacau disebabkan karena kebohongan, kepalsuan, dan koruptor. Ya teman-teman, disampaikan teman kita Wincy Dekos memberikan tanggapannya, memilih pemimpin presiden masyarakat itu mengharapkan rakyat sejahtera, negara maju, jangan sebaliknya sudah pasti masyarakat marah. Teman-teman, Musafira memberikan tanggapannya di sini. Lanjutkan Jack PKI gaya baru wajib diseret ke pengadilan. Teman-teman, kita lanjut. Gumelar memberikan tanggapannya yang luar biasa. KPK tidak berani menangkap Jokowi. Ya, teman-teman, kita melihat Yeyet beranggapan di sini, teruslah berjuang, jangan pernah diam ketika pengusaha berusaha membodohi rakyat. Ya teman-teman, Asikin Bidil memberikan tanggapannya di sini. Kalau belum berhasil jangan pernah kondor. Maju terus sampai Jack mati berdiri. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Wedi Kualat. Di sini dia berkomentar, apakah Termul itu layak dikategorikan sebagai musuh rakyat negara Indonesia karena menjadi temeng gembong koruptor NKRI si raja tipu berijazah palsu. Irwan Sumitrat memberikan tanggapannya teman-teman, benarkah ini bukan editan? Kalau benar, alhamdulillah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Wedi Kualat. Di sini dia berpendapat teman-teman, siapakah gembong koruptor NKRI? Mengapa seluruh kasus korupsi di berbagai lembaga dan kementerian saat di persidangan menyampaikan atas perintah si raja tipu berijazah palsu?
Ya teman-teman, kita lanjut. Nur Salam memberikan juga tanggapannya, maju terus pantang mundur, tangkap Jokowi, adili Jokowi, dan penjarakan Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Nur Salam Zulfikran memberikan tanggapannya di sini, gerakan masyarakat dan mahasiswa se-Indonesia tangkap Jokowi. Teman-teman, kita lanjut. Swetri memberikan tanggapannya, seluruh rakyat Indonesia berslogan tangkap dan adili Jokowi sekeluarga. Ya teman-teman, kita lanjut. Gumerlang juga memberikan tanggapannya di sini. Semoga para pendemo dilindungi Allah. Yugonoto juga memberikan komentarnya teman-teman. Silakan demo berhari-hari. Kebenaran tetap di pihak Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut. Jusnidar memberikan juga tanggapannya di sini. Sampai dapat tuh Jokowi seret adili. Jangan kasih ampun. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Rokon Nganan berkomentar, Jokowi presiden yang merakyat, menyiksa menindas penipu rakyat. Ya teman-teman, kita lanjut di sini. Sukrani Vivo memberikan komentarnya, serakyat kecil di desa ndak pakai dolar, yang pakai dolar cuman penguasa, para elit, para menteri, para pejabat istana, para kepala BGN, kepala dapur, karena mereka sudah royakan uang rakyat. Ya teman-teman, Adies Lau memberikan opini cerdasnya di sini. Kalau pemimpinnya PKI pastinya menghalalkan segala cara, memperkaya diri dan sekelompoknya supaya negara aman, tangkap keluarga Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Rojikin memberikan tanggapannya, tangkap Jokowi, nggak perlu menunggu penegak hukum. Jokowi harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama 10 tahun. Hukum di negeri ini sudah mati, maka rakyat yang menghukumnya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Imam Syafir memberikan juga opini cerdasnya, nempelkan Jokowi buat contoh pejabat negara yang lain agar tak seenaknya dengan jabatan diemban. Teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Sugen Santosa memberikan juga komentar ya teman-teman yang sangat luar biasa, yaitu konspirasi jahat, ijazah palsu, jadi presiden 2 kali, kejahatan besar. Tes tersebut terstruktur, sistematik, masif. Pak PKI gaya baru sangat tidak Pancasilais. Aktornya Jokowi, UGM, KPU, partai pengusung, polisi pendukung, TNI pendukung, dan lain-lain harus ditumpas sampai seakar-akarnya. Rakyat ditipu dan dirugikan sangat besar. Efeknya hutang negara menggunung akibat propaganda Indonesia lebih indah. Bila tidak suka pergi saja dari Indonesia. Rakyat dikeras pajak, bayar pajak tidak lunas-lunas. Harga kebutuhan rakyat naik terus. Rupiah jemblo tak bermarwah, bikin pusing rakyat. Suka. Sikat PKI gaya baru, NKRI harga mati, Indonesia Pancasila, bukan Pancasila palsu. Nah teman-teman, kita lanjut di sini juga. Teman kita Iman Poros memberikan tanggapannya, pengawalan polisi itu tidak ada artinya kepada Jokowi karena atas dasar penipuan kepada rakyat Indonesia. Teman-teman, kita lanjut. Setiar Taketut memberikan tanggapannya di sini. Itu apakah berita ini benar, bukan dibuat-buat? Kalau ini berita benar, apa yang terjadi saat ini ya? Syukur-syukur, tangkap segera si raja koruptor Jokowi, si manusia yang gak punya malu. Ya teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kita di kolom komentar. Dan sampai di sini teman-teman untuk cuplikan video yang kita saksikan hari ini. Jangan lupa saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.